Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letjen Anumerta Suprapto, Letjen Anumerta S. Barman, Letjen Anumerta MT Haryono, Maijen Anumerta D.I. Panjaitan, Maijen Anumerta Sutoyo dan Kapten Anumerta Tendian gugur dibunuh secara kejam tanggal 1 Oktober 1965 menjelang subuh dini hari. Bahwa ini kita di dalam rangka meluruskan sejarah. Selama ini pelajaran sejarah di sekolah ataupun di masyarakat yang diketahui adalah gugurnya pahlawan revolusi itu tanggal 30 September. Sehingga masyarakat atau instansi pemerintah itu memasang bendera setengah tiang. Nah, setelah kita teliti di dokumen-dokumen sejarah, termasuk ini buku Pancasila Sakti, terus kemudian buku sejarah TNI, kemudian di bukunya Pak Harto juga, ini salah satunya saja, itu menyebutkan bahwa di bukunya Pak Harto ini jam 9 malam sampai jam 00.24 itu beliau nunggui Tommy Soeharto yang sedang sakit karena tangannya kena siram air panas di rumah sakit Harto Subroto. Kemudian jam 00.15 beliau pulang ke rumahnya. Jadi sampai berakhir hari tanggal 30 September tidak terjadi apa-apa. Nah, penculikan, pembunuhan para pahlawan revolusi itu terjadi dini hari menjelang subuh. Artinya sudah masuk tanggal 1 Oktober. Makanya Bung Karno menyebut peristiwa ini dengan Gestop, gerakan 1 Oktober. Kalau orang-orang tua kita, jangan tanya mbah-mbah, itu beliau akan mengatakan peristiwa itu Gestop, gerakan 1 Oktober. Nah, pembunuhan para jenderal itu kemudian tanggal 3 itu baru diketemukan, beliau dibuang di di tempat di Sumur Lubang Buaya. Kemudian tanggal 3 tadi terjadi dinaikkan. Baru kemudian pemakamannya dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1965. Jadi tanggal itu yang semula disiapkan untuk memperingati hari lahir ABRI itu dirubah menjadi hari berkabung nasional, pemakaman para pahlawan revolusi di Taman Pahlawan Kalibata. Kemudian karena berkabung inilah diteruskan peringatan hari ABRI diundur tanggal 10 November 1965. Kemudian 1 tahun tepat tanggal 1 Oktober tahun 66 itu dilaksanakan memperingati 1 tahun gugurnya pahlawan revolusi. Jadi kita berkabung, masyarakat Indonesia memasang bendera setengah tiang. Jadi 1 tahun tepat itu masih diperingati hari gugurnya 1 tahun gugurnya pahlawan revolusi. Dokumen Pancasila Sakti. 1, 2. Bukunya Pak Harto. Apa itu, Pak? Ini Judul? Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Ya. Juga buku sejarah TNI. Itu bisa dicek. Termasuk di
ini bukunya kita menyusun ini Banser Menumpas PKI ini juga begitu kita sebutkan. Kira-kira ada berapa buku, Pak? Semua data sejarah, tidak ada yang menyebutkan, tidak ada dokumen sejarah yang menyebutkan pembunuhan para jenderal pahlawan revolusi itu tanggal 30 September, tidak ada. Kalau menurut penelitian ini yang dulu mengibarkan bendera setengah tiang itu atas instruksi atau? Oh itu instruksi. Jadi setelah tanggal 27 itu dikeluarkan surat keputusan Presiden tentang kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Itu sebelum tanggal 1 Oktober, tanggal 30 Septembernya diperintahkan. Kalau surat sendiri yang akan dikirim bentuknya nanti apa, Pak? Ya surat Permohonan kan? iya surat permohonan untuk meninjau kembali. Ya namanya ini keputusan presiden kan harus di tingkat presiden juga. Kapan dikirim kira-kira? Lebih cepat lebih baik. Moga-moga dalam minggu ini. Itu tidak kita poskan. Kita akan kawal sendiri. Oh. Kita antar sendiri ke Istana Merdeka, Istana Negara. Kita kawal sendiri ke Senayan. Kita serahkan sendiri ke, moga-moga nanti juga bisa diterima. Kalau hari ini terkait pengibaran setengah tiang ini sebagai bentuk apa, Pak? Sebagai ungkapan rasa berduka kita bahwa pada hari ini 7 pahlawan revolusi itu gugur dibunuh dengan kejam. Jadi Les Bumi Kabupaten Kediri khususnya, dan insya Allah akan kita usulkan Les Bumi seluruh Indonesia. Setiap tanggal 1 Oktober kita akan mengadakan, kalau istilah Jawanya kan haul, pengiling-iling gugurnya pahlawan revolusi. Yang ini kan ke 55. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.